mangrove yang sebetulnya sudah kita mulai dari 2 hari yang lalu, Pak. Jadi, Kota Pekalongan sudah tidak asing lagi dengan dampak perubahan iklim yang berupa peristiwa-peristiwa bencana. Wilayah ini dihadapkan pada berbagai persoalan terkait topografisnya, yaitu banjir bah, banjir yang terjadi saat musim hujan, banjir rob, naiknya permukaan air laut, dan penurunan struktur tanah. Banjir yang kerap terjadi sangatlah mengganggu aktivitas masyarakat, ditambah peristiwa cuaca ekstrim dan kekeringan yang berkepanjangan membuat penduduk Kota Pekalongan menderita. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah rusaknya infrastruktur jalan, tergenangnya lahan produktif di wilayah pesisir, hingga menurunnya pendapatan masyarakat. Sebagai kawasan pesisir perlu dilakukan upaya-upaya adaptif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan memperbaiki dan melindungi ekosistem mangrove. Selama 1 dekade terakhir, mangrove sudah menjadi pelindung garis pantai Kota Pekalongan dari abrasi. Andi Kiki, tim leader program AF Pekalongan, menyampaikan untuk kali ini, Kemitraan Partnership for Governance Reform bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan. Melalui dukungan Adaptation Fund kembali melakukan aksi sinergitas untuk keberlanjutan lingkungan dengan slogan Mangrove for Future pada tanggal 21 September 2022. Aksi tersebut diwujudkan dengan melakukan penanaman sebanyak 16.100 bibit mangrove jenis Avicennia marina dan Casuarina equisetifolia di Kelurahan Kandang Panjang dan Badengan. Penanaman mangrove sudah dimulai sejak Juli tahun 2022 dengan menanam 2.500 bibit mangrove di Kelurahan Degayu. Rehabilitasi tanaman ini sangat penting dilakukan, mengingat ekosistem mangrove tak hanya berfungsi untuk mencegah abrasi, tapi juga menjadi habitat alami ikan dan kerang yang selama ini dijadikan mata pencaharian masyarakat Kota Pekalongan. Kita mengharapkan penanaman mangrove ini setidaknya bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita akan tetap juga melakukan di beberapa lokasi yang lain yang setidaknya itu masuk dalam lokasi-lokasi yang memang rawan bencana, khususnya di banjir rob. Nah, dan hal yang lain lagi juga yang perlu saya sampaikan bahwa paling tidak kita meminimalisir ini adalah merupakan bagian dari kita juga merawat Kota Pekalongan ya, agar lebih baik lagi dalam menghadapi perubahan-perubahan iklim ini. Dan adaptasi yang juga tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa adaptasi ini setidaknya para warga juga itu mampu untuk mengaplikasikan di dalam tindakan sehari-hari yang bukan hanya diharapkan dari para pihak Pemkot maupun kemitraan atau partnership yang maupun dari pihak lainnya, tapi juga ada dukungan-dukungan yang secara aksi nyata juga yang bisa didukung oleh komunitas atau masyarakat setempat lah, khususnya di Kandang Panjang maupun di Badengan. Program AF Pekalongan dimulai sejak 2021 dengan pendekatan 3M, melindungi, mempertahankan, dan melestarikan, dengan tujuan memelihara kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak langsung oleh perubahan iklim agar tetap kondusif dan berkelanjutan. Bahwa melalui program ini kemitraan terus membantu masyarakat agar terhindar dari ancaman dampak perubahan iklim dengan meningkatkan ketahanan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Contoh kegiatan yang sudah kami lakukan yakni penguatan kapasitas masyarakat, khususnya anak muda, pengembangan ekonomi alternatif, pembangunan fasilitas atau infrastruktur, dan melakukan upaya-upaya rehabilitasi tanaman mangrove yang mengalami kerusakan. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.